Sengaja ke Mentawai atau ke Mentawai dalam rangka apa? Sengaja ke Mentawai. Sengaja ke Mentawai untuk nulis novel. Oh my. Hai guys, ketemu lagi bersama saya di Ngobrol Kece. Oke, ngoceh ya. Ngobrol kece, bisa ngobrol sama orang-orang kece. Kali ini kita kedatangan orang kece yang nulis buku. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Aduh, nggak kelihatan ya. Judul bukunya Burung Kayu. Kebayang nggak sih kayu jadi burung? Kalau terbang gimana ya? Biasanya kan kalau kayu itu boneka ya. Pinocchio kayu kan ya? Ya, jadi kursi, jadi meja. Jadi kursi, jadi meja. Nah ini jadi burung kayu. Nah ini adalah penulisnya, Nidu Paras Erlang. Oke. Halo. Saya sudah punya bukunya. Sapa dulu dong. Ya, halo. Halo. Penonton apa ini? Ibu dosen kece. Aduh jatuh. Nah ini buku saya ya, jangan sampai dianggap bukan buku saya loh. Tuh ada tanda tangannya, Nidu Paras Erlang. Oke. Hari ini kita akan bahas buku ini. Ya kan? Nah, gimana nih Kang Nidu? Saya biasa manggilnya Kang Nidu ya. Namanya Nidu Paras Erlang. Pasti ini nama samaran sih, tapi kita nggak usah tanya nama aslinya lah ya. Gimana Kang Nidu kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Gimana, udah berapa lama nih proses terbitnya? Terbitnya sih baru sebulanan yang lalu. Baru sebulan yang lalu, tapi proses nulisnya? Proses nulisnya udah dari 1,5 tahun lalu. 1,5 tahun. Itu 1,5 tahun ngetik terus? Enggak, nonton dangdut. Soalnya kan biasanya 1,5 tahun nulisnya itu ngetik terus gitu kan. Apa masih sempet jalan-jalan apa gimana gitu ya? Ya, jalan-jalan juga lah. Jalan-jalan juga. Kang Nidu, ini sebetulnya kenapa sih dikasih judulnya Burung Kayu? Burung kayu ini karena settingnya, ceritanya soal masyarakat di Mentawai. Nah, mereka tuh punya burung kayu. Itu salah satu simbol yang ada di dalam masyarakat. Oh, jadi burung kayu itu memang dia terbuat dari kayu gitu? Terbuat dari kayu. Biasanya ada di rumah-rumah gitu? Ada di uma-uma besar, satu keluarga besar, satu suku mereka. Itu diletakkan di bawah langit-langit gitu, di depan, di beranda rumah biasanya diletakkan. Oh, jadi itu sebagai simbol Iya, itu keberadaan mereka atau gimana itu gitu ya? bagi orang Mentawai itu persembahan mereka untuk leluhur. Oke. Burung-burungan itu mainan buat leluhur mereka. Oke, jadi kalau orang Mentawai begitu baca burung kayu pasti dia tahu gitu maksudnya. Ya, mudah-mudahan tahu, Oh, sekalipun mereka punya istilah sendiri untuk itu. Oh, punya istilah sendiri. Oke. Terus saya mau nanya tentang ini lah, proses kreatifnya. Sengaja ke Mentawai atau ke Mentawai dalam rangka apa? Sengaja ke Mentawai. Sengaja ke Mentawai untuk nulis novel. Oh my God, aku baru tahu. Aku pikir kenapa bisa jadi sengaja ke Mentawai? Gimana tuh ceritanya? Saya tertarik sama Mentawai itu udah cukup lama. Mungkin dari tahun 2014 gitu. Sudah sempat kepikir mau ke Mentawai, bahkan ketika tesis di 2018 itu saya kepikiran mau membicarakan salah satu tradisi lisannya orang Mentawai. Nah, tapi kalau tesis saya pikir ini akan berat sekali untuk riset lapangan dan karena butuh waktu yang mungkin lebih panjang. Oke, tunggu dulu. Jadi Kang Nidu ini adalah S1-nya di Untirta. S1-nya di Untirta, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. S2-nya di UI. S2-nya di UI, jurusan Kajian Tradisi Lisan. Kajian Tradisi Lisan. Makanya jadi novelnya keren gini, kece gitu kan. Oke, lanjut. Berarti mulai dari riset dulu, kemudian akhirnya menentukan dari Mentawai sebagai 2014 itu saya sudah mulai mengumpulkan bahan-bahan, terutama referensi bacaan, penelitian para antropolog terkait kebudayaan masyarakat Mentawai. Nah, tapi saya tidak bisa melanjutkan penelitian itu untuk tesis karena sadar diri lah kalau terlalu berat ya. Terlalu berat.
terlalu berat biaya dan lain-lain. Oke. Nah, akhirnya tesis saya alihkan ke korpus yang lain. Nah, pada saat yang bersamaan dan waktunya tidak terlalu berat. tidak terlalu gitu ya. berat. Oke. Nah, pada saat yang bersamaan ketika tesis sudah mulai berjalan, ada kesempatan dari Komite Buku Nasional. Nah, Komite Buku Nasional ini memberi kesempatan untuk para penulis untuk pergi residensi kemanapun mereka inginkan dan didanai. Oke. Nah, mereka Kesempatan dong. kesempatan mereka ada form aplikasi gitu yang harus diisi. Saya berembuk ngobrol dengan kawan-kawan yang juga ikut program yang sama. Saya pilih Mentawai. Yang lain enggak? Teman-teman yang lain ya ke luar negeri kebanyakan. Oh, kebanyakan ke luar negeri. Kebanyakan ke luar negeri. Oke. Berarti pergi ke Mentawai itu memang khusus untuk mengkaji budayanya, tradisi lisannya dan sebagainya itu, tapi untuk dibuat sebuah novel. Ya, Bukan untuk penelitian ilmiah. tesis, bukan ya? Bukan. Oh, Sekalipun perangkatnya yang saya pakai ya perangkat tradisi metodologi, cara dan bahkan riset desainnya sudah saya buat seperti untuk bikin tesis sebetulnya. Oh, jadi kalau yang mau bikin novel, ya bikin tesis, gimana susahnya itu ya? Nah, sebelum pergi ke sana, gimana tuh? Tadi kan pakai metode ya? Ya. Riset dulu di sini, ada yang diriset dulu di sini atau di sana udah ditentukan saya mau ke daerah ini, ada apanya lah, ada budayaan apa, ada cagar budaya apa atau apapun itu. Ya. Gimana tuh? Ya, ketika mengajukan aplikasi ke Komite Buku Nasional itu sudah saya rancang sebetulnya saya mau kemana saja, bertemu siapa saja, lembaga apa saja yang akan saya temui di Padang. Karena ada beberapa yang punya konsentrasi di Mentawai, juga ke UNAN, Universitas Andalas yang punya jurusan antropologi yang banyak sekali kajian mengenai Mentawai di sana. Itu sudah dipetakan sih, sekalipun pada pelaksanaannya ya tetap mesti berubah banyak. Sesuai dengan kondisi di lapangan ya? Ya, mesti disesuaikan di lapangan. Berapa lama di Mentawai? 2 bulan. Oke, Lebih jadi dari beberapa minggu lah. di Mentawainya 2 bulan. 2 bulan. Setelah itu proses menulisnya di Mentawai apa setelah pulang? Beberapa bagian dalam novel ini sudah saya tulis ketika minggu-minggu terakhir saya di Mentawai. Oh, ketika minggu-minggu itu. Jadi selama 2 bulan itu ngumpulin data gitu ya, data ini. Ya. Tapi udah kebayang belum sih si alur cerita apa gitu? Belum. Atau belum? Belum, sama sekali belum. Sama sekali belum. Sama sekali belum. Belum Itu kebayang mau nyeritain apanya tuh belum? Belum. Itu masih wawancara, lalu bergeser fokus sedikit, lalu menemukan sepertinya ini yang mungkin lebih menarik untuk saya dalami ketimbang apa yang saya rencanakan sebelumnya. Oke. Berarti kalau yang penting niat awal itu mau menulis, kemudian mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, tetapi itu belum fix juga mau nulis judulnya apa, belum. Gitu. Tema kecil atau tema yang lebih spesifiknya apa belum ya, tapi masih mengumpulkan data secara holistik aja dulu holistik, gitu. Ya. Dan beberapa mungkin konfirmasi atas beberapa bacaan yang saya lakukan sebelumnya masih enggak seperti itu. Oh iya ya, dengan update terbaru itu Ya. Setelah itu proses menulis dimulai, beberapa part itu di sana gitu ya. Tapi kemudian pulang Ya. ke Serang, Pulang ke sana. baru Pulang ke Depok dulu sebetulnya Oh, karena ke Depok, saya oke. harus begitu pulang dari Mentawai saya harus melaporkan. bukan sidang tesis. Oh, berarti ketika di Mentawai itu belum sidang. Belum. Itu sudah kolokvium berkali-kali. Terus tesisnya tidak terkait dengan ini gitu. Enggak, sama sekali berbeda. Berarti mengerjakan 2 hal dong. Iya. Dalam waktu yang bersamaan. Betul. Oh my god. Itu butuh kopi berapa cangkir? Ya kopi banyak, rokok Dan banyak. butuh musik dangdut berapa lagu? Nah, itu yang penting. Berapa sih di baru dari Depok, kemudian ujian tesis dulu. Ya, saya selesaikan tesis dulu, revisi, lalu sidang. Dan dulu. itu katakanlah ditinggalkan gitu ya. Setumpuk data itu. Setumpuk data itu saya lepaskan dulu. Saya ditunda dulu gitu, baru
konsen ke tesis. Karena harus lulus. harus lulus. Jadi di sini yang belum lulus harus lulus dulu. Oke, abis udah lulus baru pulang ke Serang. Ya, udah lulus, semuanya di Depok sudah selesai. Nah, baru saya lanjutkan ke membongkar data yang saya dapatkan untuk mulai menulis. Oke guys, jadi Edu Paras Erlang ini lahirnya di Serang, kemudian sekarang juga tinggal di Serang. Jadi kita ini di Serang, di tempat biasa di Padepokan Kopi. Padepokan Kopi, tempat biasa. Udah berapa kali nonton video saya, yang belum datang ke Padepokan, datang lah ya. Cobain kopinya enak dan murah. Ya kan? Ya. Tiap hari loh. Dan nongkrong bisa sampai tengah malam. Nah itu dia, nggak ada di pengusiran gitu ya, nggak ada diusir. Oke. Kemudian setelah proses menulis itu, akhirnya menentukan tema burung kayu ini gimana tuh ceritanya? Ya, dari berbagai simbol yang mereka miliki, yang kemudian saya kira bisa mewakili apa yang ingin saya bicarakan dalam terutama konflik-konflik masyarakat setempat antar suku atau konflik mereka dengan dinas sosial misalnya, dengan pemerintahan dalam hal ini. Burung kayu saya pikir bisa saya jadikan judul ketimbang ikon-ikon atau simbol-simbol yang mereka miliki yang lain. Ini kenapa tidak memilih? Kalau saya baca ya, ini kan kental dengan bahasa-bahasa mereka, bahasa-bahasa Mentawai gitu. Yang membacanya saja saya sulit gitu ya, sebagai yang bukan orang Sunda, apalagi memahaminya gitu. Nah, itu gimana tuh proses menulis data, menulis kata, mengingat makna dari, misalnya saya bacakan misalnya si kerei, terus saengrek kerei, taksilitoni, lege manai gitu ya. Terus tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh itu yang tidak familiar dan tidak mudah diingat. Padahal dalam beberapa literasi itu disampaikan kalau menulis itu harus sesuatu yang eye-catching gitu dan mudah diingat. Gimana tuh? Coba ceritain. Kenapa memilih diksi itu? Kadang-kadang justru kadang-kadang saya berpikir yang sulit itu ketika sudah diingat nggak bisa dilupakan. Oke. Yang sulit itu ketika sudah diingat sulit dilupakan. Tapi jangan sampai yang pahit juga begitu ya. Pengalaman pahit juga susah dilupakan. Pengalaman pahit susah dilupakan. Bisa seperti itu. Tapi kalau untuk nama-nama tokoh, saya menyesuaikan dengan kebiasaan mereka memberi nama-nama pada anak-anak mereka. Sekalipun sebetulnya saya juga melakukan banyak penyimpangan, saya sengaja kelirukan sedemikian rupa supaya untuk menghindari beberapa hal yang katakanlah begini, karena mereka punya masa lalu permusuhan antara satu suku dengan suku yang lain. Nah, ketika saya menuliskan betul-betul nama misalnya orang di Mentawai, saya ada kekhawatiran tersendiri ini justru akan memicu konflik antar rumah yang dulu pernah berkonflik. Semacam itu. Nama-nama suku juga saya ubah. Tapi tidak melanggar adat. Tidak. Lagi musim melanggar adat. Enggak, mereka tidak. Karena ini jenisnya fiksi gitu ya. Fiksi. Ya, kalau bahkan untuk penelitian etnografi sendiri kan semua nama tempat, bahkan nama orang disamarkan. Berarti ini novel yang memang berdasarkan kisah nyata di Mentawai. Sepenggal kisah nyata, sepenggal sejarah masa lalu mereka, sebagian fiksi. Oh, jadi dibumbui oleh fiksi supaya tetap menjadi sebuah cerita yang utuh. Ya, diikat dengan fiksi. Oke, menarik sekali ya. Bagi teman-teman yang mau baca novelnya, dibeli bukunya. Bisa dibeli di Teroka Press. Gimana intinya Teroka ya? Ya, silakan cek IG-nya Teroka. Oke, Teroka Press. Ya baiklah kalau gitu. Makasih Kang Hindu ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Seru sekali. Saya tunggu novel berikutnya ya. Mungkin 5-6 tahun lagi. Lama. Ya, jangan buru-buru lah. Iya, tapi jangan buru-buru. Tapi juga jangan lama-lama. Ya, butuh proses. Ya, semua butuh proses. Tapi itu proses kreatifnya itu yang harus diperhatikan ya.
Aduh, ini ya sekali sama teman-teman yang mau nulis novel supaya dicetak novel. Makasih ya Kang Hindu. Terima kasih. Udah mau datang di ngocek, di ngobrol kece. Oke. Makasih teman-teman. Makasih. Dadah, sampai ketemu lagi.